Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Niputu Dian Cahyantari Suarmeta Dewi, biasa dipanggil dengan Dian. Saya nomor absen 37, 11-2 SMA Negeri 1 Amlapura. Pada video kali ini, aku akan membahas suatu artikel tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Nah, Sobat Semansa, kalian tahu nggak sih apa itu era digitalisasi dan Pancasila sebagai ideologi negara? Yuk, simak penjelasan aku. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai dasar suatu negara, tatanan-tatanan hidup bagi masyarakat, dan juga pedoman-pedoman bagi masyarakat. Sedangkan era digitalisasi itu apa sih, Dian? Jadi, era digitalisasi adalah masa di mana masyarakat sudah menggunakan yang namanya teknologi komunikasi dan informasi. Nah, karena TIK atau teknologi informasi ini sangat meluas, jadi masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi dari mancanegara dan juga dapat berkomunikasi dengan cepat dan lebih efisiensi. Pancasila memiliki banyak sekali tantangan-tantangan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Peningkatan teknologi dan komunikasi di masyarakat sangat meningkat pesat. Nah, hal ini dapat memicu perubahan dampak aspek kehidupan masyarakat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, Indonesia mencapai 221 juta jiwa atau setara dengan 79,5%. Nah, Sobat Semansa, ada pula penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Kira-kira apa sih penyimpangan tersebut, Dian? Yang pertama yaitu ada penyebaran ideologi alternatif. Di era digitalisasi ini, masyarakat sangat mudah untuk menerima informasi, menyebarkan informasi dari berbagai dunia. Karena penyimpangan-penyimpangan ini, terjadilah yang namanya radikalisme dan juga liberalisme. Pada masyarakat, terutamanya generasi muda, kurang dalam menyaring suatu informasi, dan hal ini dapat memicu terjadinya provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Konten-konten ini biasanya ditemui dan muncul secara menarik melalui video, meme, digital-digital lainnya yang dapat menarik perhatian generasi-generasi muda maupun masyarakat-masyarakat lainnya. Menurut data pada tahun 2022, 83% masyarakat mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Pancasila akan dapat digantikan. BNPT juga mengatakan bahwa beribu-ribu konten terorisme dan juga radikalisme ditemukan di platform-platform digital. Penyimpangan yang kedua yaitu adanya polarisasi dan juga fragmentasi sosial. Kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di era digital ini juga memicu tantangan yang besar yang berupa polarisasi dan juga fragmentasi sosial. Jadi, polarisasi yaitu pembagian masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan akibat suatu isu yang dibicarakan. Sedangkan fragmentasi sosial adalah kondisi di mana suatu masyarakat juga terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang kecil yang terisolasi dan kurang terhubung karena adanya perbedaan. Penyimpangan yang ketiga yaitu adanya individualisme. Pada era digitalisasi ini menumbuhkan budaya individualisme dan banyak platform-platform digital yang mempromosikan gaya konsumtif dan juga individualistik, yang dimana hal ini cenderung bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
terutama pada sila keempat dan juga sila kelima. Individualisme ini yang semakin kuat dapat mengikiskan semangat gotong royong, solidaritas dari Pancasila. Hal ini dapat mengancam Indonesia emas pada tahun 2045. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang sering kita kenal dengan BKKBN menyatakan bahwasannya sikap individualisme ini dapat menghambat visi Indonesia emas pada tahun 2045. Penyimpangan yang keempat yaitu adanya beredar berita-berita palsu atau yang sering disebut dengan hoax. Salah satu tantangan terbesar di era digitalisasi ini adalah penyebaran berita-berita hoax atau berita palsu, yang dimana biasanya masyarakat langsung mengklaim bahwasanya berita ini benar tanpa melakukan evaluasi pemikiran yang kritis, terutama generasi-generasi muda yang sangat minim akan adanya literasi. Hal tersebut akan mengakibatkan konflik antar sesama masyarakat. Menurut Kominfo, 12.547 isu hoaks pada tahun 2023 dan meningkat secara signifikan sebesar 1.923 pada tahun 2024. Dan 68% masyarakat menyatakan bahwasannya berita hoax ini banyak sekali menyebar di medsos ataupun media-media sosial dan platform-platform digital lainnya. Penyimpangan yang kelima yaitu adanya keterbatasan pengawasan dan regulasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang lebih cepat daripada regulasi yang ada. Regulasi ini seringkali tertinggal, sehingga ruang digital menjadi ladang yang subur bagi penyebaran konten-konten yang bersifat negatif yang dapat merusak tatanan ideologi Pancasila dan juga pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Penyimpangan yang terakhir yaitu adanya kurang pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Seperti yang kita ketahui bahwasanya generasi muda yang merupakan pengguna utama platform-platform digital seringkali kurang memahami apa itu esensi dari Pancasila. Pendidikan Pancasila seringkali dianggap ketinggalan zaman dan sangat kurang menarik. Sehingga banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak benar-benar mengidentifikasi apa itu nilai-nilai Pancasila yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, konten-konten digital yang menyebarkan ideologi alternatif lebih menarik karena hal itu masyarakat cenderung lebih mudah percaya dengan suatu konten-konten yang kurang berfaedah di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kalian tenang saja, ada pula beberapa upaya yang dapat mencegah faktor-faktor tadi. Yang pertama yaitu literasi. Nah, literasi ini yaitu menggunakan literasi digital. Literasi digital harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang memang kurangnya literasi dan berpikir secara kritis. Nah, hal ini digunakan agar mereka dapat menyaring informasi dengan bijak dan dapat berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu perlu adanya penguatan pendidikan Pancasila yang lebih relevan dan juga lebih menarik. Baik itu di lingkungan formal atau lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga di platform-platform media digital. Yang ketiga, yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konten-konten yang bersifat mengancam nilai-nilai Pancasila atau menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yaitu tentunya semangat gotong royong, solidaritas, rasa persatuan yang menjadi inti dari Pancasila. Nah, dan yang terakhir yaitu tentunya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi secanggih ini. Karena jika kita menggunakannya dengan satu kata dan itu bersifat fatal, maka teknologi akan mengancam hidup kita sendiri.
Nah, Sobat Semansa, dari artikel tersebut bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi ini memang banyak sekali tantangan-tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal itu bisa kita siasati dengan kebersamaan, persatuan, dan juga rasa solidaritas. Di era digitalisasi ini, pergunakan teknologi dengan bijak dan secara kritis, supaya teknologi bisa menjadi sahabat kita, bukannya pisau bermata dua. Nah, Sobat Semansa, itu tadi video terkait artikel tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan yang saya tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, Rahayu.